Berikutnya kita akan mengkontekskan sustainable development itu di dalam pembangunan desa yang berbasis pada SDGs atau Sustainable Development, pada tujuan pembangunan berkelanjutan. Eh, ini hanya soal awalan tentang bagaimana peran desa dulu dan sekarang gitu. Jadi saya kira ini hanya awalan saja tentang village teen vs dengan village now gitu. Ini tentang data-data eh, dana desa yang sudah digelontorkan ya. Saya kira teman-teman nanti bisa update misalnya sampai tahun 2020 ini berapa, itu 2019 berapa, 2020 berapa. Tetapi trennya dana desa ini naik terus. Sehingga ketika kewenangan desa diberikan hal lebih, saya kira dalam mata kuliah saya ini memang kemarin itu berpikir isu tentang pembangunan desa itu isu strategis, tapi di mana ya saya harus menyisipkan materi ini. Nah, saya ketemu materi ini, materi SDGs ini tadi malam. Wah, saya kira perlu saya sisipkan tentang pembangunan desa, isu pembangunan desa yang sustainable development. Karena isu pembangunan desa, isu desa ini isu yang sangat menarik dan hangat di nasional, termasuk di kalangan kita sendiri itu menjadi isu yang menarik, sehingga arah kesejahteraan masyarakat desa dengan adanya dana desa yang trennya semakin menaik itu, saya kira perlu kita dalami juga, kita kaji, kita coba telisik lebih jauh sebagai satu case di dalam, terutama nanti konteks sustainable developmentnya seperti apa. Apakah dengan dana desa misalnya itu nanti terjadi kerusakan lingkungan atas nama pembangunan atau tidak? Bagaimana adanya dana desa itu mengurangi tren kemiskinan yang ada di warganya dan seterusnya, termasuk infrastruktur desa dan seterusnya. Coba nanti kita akan kaji dan ya coba kita dalami begitulah tentang desa di sini. Saya kira ini saya skip tadi, ini masih tentang alokasi dana desa, tentang Permendes. Saya kira tentang Permendes ini nanti silakan teman-teman pelajari Permendes nomor 19 tahun 2017. Intinya prioritas dari dana desa itu ada tiga hal: bidang pembangunan desa, bidang pemberdayaan masyarakat desa, dan lintas bidang. Ya, ini amanah di Permendesnya. Ini saya kira saya skip. Saya langsung, nah, lintas bidang ini maksudnya membiayai pelaksanaan, ini terjemahannya ya, bisa dibaca. Nah, saya langsung ke tujuan dan indikator prioritas dari sustainable development di tingkat desa itu apa saja kira-kira yang kontekstualnya itu nyambung begitu. Saya kira dari tujuan menyediakan kemiskinan di desa, memperkokoh ketahanan pangan desa, kehidupan sehat dan sejahtera di desa, pendidikan berkualitas di desa. Ini adalah tujuan-tujuan yang memungkinkan struktur organisasi desa itu mengambil peran atas SDGs ini. Apalagi seperti tadi yang saya singgung, di Indonesia ini sudah ada roadmap seperti yang tadi saya tunjukkan. Nanti silakan teman-teman download di webnya Bappenas, roadmap SDGs di Indonesia. Empat tujuan ini saya kira akan menarik, akan mempercepat bahkan. Ini pendapat saya pribadi ya. Ketika dana desa, kebijakan dana desa yang sudah berjalan itu diarahkan pada singgungan atas SDGs itu. Karena memperbaiki dari struktur organisasi yang kecil dari desa itu akan lebih mudah saya kira. Baik dari sisi legacy kebijakan, kemudian kontrolnya dan evaluasi, di kontrol, evaluasi dan pelaksanaannya itu akan lebih 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 apa ya, terukur saya kira kalau di level desa. Misalnya kemiskinan, data kemiskinan di desa itu kan kita berdekatan dengan orang personnya langsung, sehingga saya kira kalau data orang miskin desa itu akan lebih akurat dibandingkan data orang miskin di Kemensos misalnya begitu.
ini kan akan memudahkan dalam hal membuat kebijakan di desa tentang pengentasan kemiskinan melalui dana desa ini tadi. Nah, ini nanti bisa kita diskusikan lebih mendalam gitu ya. Saya kira prioritas pembangunan desa ini tentang RPJMDes, tentang RKPDes, ini nanti kita baca saja, silakan bisa dibaca, slide-nya nanti saya kirim dalam ini. Nah, ini tentang turunan yang bisa kita dalami, misalnya tentang kemiskinan. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin eh, ini bisa membantu dalam konteks pembangunan desa. Misalnya, berapa banyak penduduk miskin yang mengikuti yang misalnya mengikuti BPJS? Apakah ada penduduk miskin penyandang difabel di desa ini? Ini kan konteksnya adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa didalami untuk melihat bagaimana struktur desa di dalam SDGs ini sendiri. Misalnya ini, berapa banyak rumah tangga miskin yang mampu mengakses air minum layak? Ini kan sesuai dengan tujuan yang ada di SDGs. Sehingga saya kira ini satu ilustrasi yang sangat kompatibel ketika pembangunan desa itu juga mengikuti arah dari SDGs itu sendiri. Ini baru tujuan tentang kemiskinan. Kemudian ini misalnya tujuan tentang gizi kelaparan. Ada hal-hal yang bisa diklidik atas tujuan tentang kelaparan ini. Berapa banyak anak balita di desa yang mengalami prevalensi wasting atau sangat kurus? Kalau levelnya desa, surveinya itu kan bisa detail. Dan pertanyaan-pertanyaan ini memang saya ambil dari banyak sumber gitu, saya elaborasi sehingga konteks SDGs-nya masuk di dalam pembangunan desa. Nah, teman-teman kalau mau menyusun satu riset skripsi, saya kira ini ide yang menarik untuk melihat satu keberhasilan SDGs di dalam ruang pembangunan desa. Ini saya hidup-hidup nyumbang ide skripsi gitu. Misalnya soal filantropi bisa dikaji tentang misalnya ini apakah penderita ini penyakit, kesehatan, dan ini soal partisipasi angka pendidikan yang bersinggungan tentang ekonomi syariah, tentang filantropi. Memang belum, saya belum menyusun, nanti kita bisa coba diskusikan persinggungannya di dalam kajian ekonomi syariah secara keilmuan dengan SDGs, tujuan-tujuan SDGs dalam konteks desa, itu kira-kira yang perlu kita dalami dan perlu kita elaborasi di sisi apa begitu. Karena memang dari yang saya coba untuk kontekskan dari pembangunan desa agar mengarah kepada SDGs ini ya masih umum begitu, belum spesifik. Misalnya menggali tentang bagaimana potensi zakat yang ada di masjid atau musola yang ada di desa itu, lembaga yang mengurusi itu seperti apa, kemudian masyarakat muslim yang sadar akan potensi dana-dana filantropi seperti itu bagaimana, dan seterusnya. Saya kira kalau itu kita kerucutkan dalam hal ini skup desa tentang bagaimana pembangunan berkelanjutan ini saya kira menurut saya menarik gitu. Tetapi sekali lagi ini boleh kita perdebatkan, kita boleh berargumentasi, dan teman-teman mahasiswa tidak harus sepakat dengan saya. Artinya, boleh kita berbeda pendapat dan mendebat saya dalam konteks implementasi SDGs di desa ini, sehingga suasana akademik berdiskusi dengan saya bisa hidup. Mungkin ini sedikit awalan saya, nanti kita perdalam dalam diskusi gitu ya.
di forum. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.